Racikan Berita. Malam ini kita mengadakan tasyakuran ulang tahun yang ketiga dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ketiga, datang ke beberapa sahabat, heran mengapa keputusan yang besar seperti ini tanpa musyawarah dan psikolog. Bahkan saya, akhirnya karena sahabat ini tidak mau membantah, dia hanya mengatakan saja keputusan terlalu cepat karena saya tidak diundang untuk musyawarah pada psikolog. Ahli bela kita mengatakan bahwa kamu itu lambat, tapi tidak marah. Apa yang terjadi? Terjadilah pertempuran yang besar dan korbannya tidak kurang dari 70.000 sahabat-sahabat Rasulullah SAW nanti saya. Inilah maka di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dalam setiap hari keputusan pasti dilalui dengan musyawarah. Setiap hari Selasa dan Rabu kita berkumpul sini berdiskusi. Walaupun sudah sepakat, kadang-kadang malam-malam kirim WA. Pak Gatot, pagi-pagi saran begini-begini, saran begini. Saya yakin ini pasti didahului dengan doa, pagi-paginya baru dapat gambaran. Sehingga apa yang dilakukan kami ini tidak pernah kita melakukan sesuatu tanpa musyawarah dan tanpa meminta izin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Ini membuat sampai dengan saat ini kita bisa berjalan. Saudara sekalian, bahwa kalau kita melihat perjalanan kita ini, betapa kita ini sebenarnya marah. Saya yakin semuanya marah ketika ini. Tetapi memang marah itu kan disuruh oleh nafsu, dan nafsu itu memang dari Tuhan supaya kita punya kemauan. Yang melaksanakan nafsu ada akal kan? Tapi akal yang sehat tidak bisa marah. Tetapi kalau sudah mulai proses bertubi-tubi, akhirnya akal juga akan marah. Ini pun yang dirasakan oleh rakyat. Walaupun pemerintah ini punya kekuasaan, punya aparat, punya semuanya, kalau dilakukan semau-maunya, sakar pediri, sakar insun orang sudah bilang, maka ingat hukum sebab akibat itu pasti akan terjadi dan berjalan secara otomatis dan sistematis, yaitu hukum alam, di mana gelombang tsunami masa nanti akan melibas. Itu pengalaman di mana-mana. Sekuat apapun juga, kita lihat Pak Harto begitu kuatnya masih berkuasa, tetap aja. Ini sebenarnya dikhawatirkan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia agar ini jangan sampai terjadi, sehingga kita berikan masukan. Dan kalau kita lihat masukan-masukan yang kita sampaikan, ini kan semuanya syarat dengan edukasi, argumentatif, logis, realistis, serta etis, sehingga sebebal dan sejahat apapun penguasa, insya Allah mau mendengar dan menerima kritikan. Tapi apa faktanya? Apa yang dijadikan kritikan tidak direspon, tetap saja berubah, bahkan direspon dengan mengkerangkeng, yang mengkritik dengan argumentasi, dengan data-data yang lengkap, kemudian bersifat derivasi. Dan aneh bin ajaib, karena kehilangan akal untuk menjadi menuntut, maka digunakanlah pasal-pasal dari undang-undang penjajah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu sebenarnya undang-undang Belanda yang lahir pada tahun 1942 dan bulan Maret. Isinya sama persis, hanya dalam undang-undang itu dicantumkan. Kalau Indonesia itu Belanda itu berubah menjadi
Indonesia. Kalau gubernur militer itu dirubah menjadi presiden. Jadi persis. Bayangkan 78 tahun kita merdeka karena kehilangan akal menggunakan pasal yang persis di penjajah. Dan itu pasal khusus untuk semua anggota kami yang dipidana, entah itu Jimbo Daya, entah Sagana Nainggolan, atau Papana, dan bahkan Rocky tadi sampai jadi Mulyadi. Apakah tidak malu? Tapi memang kemaluannya udah gak ada sih, gimana ya? Jadi ya mau bilang apa kan gitu. Toh mereka berpikir kamu buat apa mau aja, pokoknya saya maunya seperti ini. Tetapi kami tidak akan surut seperti yang sekarang ini. Makanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, kita menantang semua calon presiden. Berani enggak dia menandatangani kontrak, yaitu barang siapa yang menjadi presiden, pada saat dia menjadi presiden, dia harus mengeluarkan amnesti dan mengeluarkan tim investigasi untuk siapapun yang mendidik dan mendidik, menuntut dan menuntut hukuman bagi siapapun ketua-ketua partai atau calon presiden dan wakil presiden yang dipidanakan mulai bulan September. Saya ulangi, kita mengajak semua calon-calon presiden untuk menandatangani kontrak kepada siapapun, entah itu calon presiden, ketua partai, atau sekjen partai yang dipidanakan sejak bulan Maret sekarang ini. Maka pada saat presiden dilantik, yang sambutan pertama adalah saya mengeluarkan amnesti bagi orang-orang yang penjara itu untuk keluar dan untuk diinvestigasi, untuk menginvestigasi baik itu penyidik, penuntut, pengambil keputusan, karena itu semuanya nuansa politik. Kalau kayak ini terus, bisa-bisa nanti calon cuma satu, nggak bisa kan? Maka diundur. Bisa. Sekarang aja Bawaslu sudah melakukan KPU. Komisioner KPU, kalau ada 5 saja yang kena, jadi nggak pemilu? Ada. Kita harus ikut mengamati sampai sejauh itu indikasi sekarang ini. Karena perjalanan masih di bulan November deh, tanggal Oktober. November. 17 sampai 25 November. 25 November saat terakhir kan, masih panjang. Jadi ini masih ada yang perlu benar-benar kita amati baik-baik. Saudara sekalian, karena memang 17 Oktober sampai 25. kami ini jangan berhenti untuk berjuang, karena kami ini selalu akan berusaha agar bagaimana kehadiran kami dalam kehidupan berbangsa ini bisa dipandang suatu yang sangat prospek untuk melakukan perubahan nasib. Saya ulangi, perubahan nasib dari masyarakat yang nasibnya buruk ke nasib yang lebih baik. Dan selanjutnya bagaimana Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia agar kehadiran kami ini dalam kehidupan bangsa ini bisa mengedukasi masyarakat, mengedukasi masyarakat agar benar-benar paham pada prinsip-prinsip demokrasi yang sama-sama kita sepakati bersama. Kemudian bagaimana kehadiran kami dalam kehidupan berbangsa ini bisa mempererat kembali persatuan yang telah pura-pura dengan provokasi politik polarisasi. Pendek kata, bagaimana kami ini ketika di padang pasir yang panas terik melihat satu botol
berisi air mineral yang tentunya akan diperebutkan orang. Dan ini perlu perjuangan lebih keras lagi, lebih terorganisasi lagi agar bangsa ini bisa selamat. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan karena tayangan video tadi sudah menggambarkan semua perjalanan kami. Kemudian Bung Rocky juga sudah menjelaskan bahwa sudah saya hanya mengantarkan saja sebagai penutup karena sama-sama sudah larut malam, tidak efektif lagi karena pandangannya semua sudah tumpul di depan sini. Aspiratif banget. Jadi saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, para deklarator kami yang ada di mana pun berada, yang selalu terus berjuang pantang mundur dan tidak ada personil parkir. Racikan Berita